Shalom, selamat berjumpa kembali di pagi ini, Kamis 26 Maret 2020, edisi Renungan Harian. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita dalam persekutuan kita di hari ini. Firman Tuhan berkata, nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Dan bacaan kita melalui renungan harian berkata dalam sebuah tema, hidup dalam otoritas Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, semua manusia pasti pernah mengalami pergumulan. Pergumulan yang kita alami disebabkan oleh hal-hal yang berbeda-beda. Demikian halnya dengan Raja Daud. Sekalipun dia adalah raja pilihan Tuhan, dia juga tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan. Hal ini menjadi contoh bahwa pergumulan tidak memandang jabatan dan kedudukan. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita berhasil lepas dari pergumulan-pergumulan kita? Ini sebuah pertanyaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Mazmur 30 ini berisi nyanyian syukur Daud saat pentabisan bait suci ayat yang pertama. Sebuah kesaksian dari Daud atas besarnya kasih Tuhan ayat 2 dan 5. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa Daud bersyukur? Pertama, karena kesetiaan Tuhan dirasakan oleh Daud di tengah kesusahannya karena musuh-musuhnya, serta dalam kesesakan dan dalam duka citanya. Kedua, Daud menyadari bahwa murka Tuhan tidak lebih besar dari kasihnya, ayat yang ke-6. Ketiga, meski Daud pernah sombong, tetapi Tuhan tetap menolong Daud, ayat 7 sampai 8 bacaan kita. Tuhan menegur dan menyadarkan bahwa kekuatannya adalah pertolongan Tuhan semata. Kita juga selaku orang Kristen masa kini kadang menjadi seperti Daud. Ketika sudah memiliki kekuasaan, kedudukan, dan harta, kita menjadi orang-orang yang lupa diri. Kita menjadi sombong dan lupa berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, semua yang kita miliki adalah kepunyaan Allah yang diberikan kepada kita demi kebaikan kita dan hidup orang lain. Perlu ada refleksi diri agar jangan timbul sifat egois dan kesombongan dalam hidup ini. Sebab keselamatan tidak ditentukan oleh harta, kedudukan, dan kuasa, tetapi hanya oleh karena kasih karunia Allah semata. Jadi, andalkanlah Tuhan dan tetaplah berjalan dalam terang dan tuntunan Tuhan serta otoritas Tuhan. Roh Kudus menuntun dan menyertai. Amin. Saudara-saudara, jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap membina persekutuan bersama dengan keluarga hari lepas hari. Salamat lako kita mintu solanasa.